Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Vistatania. Saya siswi kelas 11 dari sekolah SMA IT Taruna Arisala Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi sel hewan dari Ustadz Royke. Pengertian sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Biasanya, mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada, karena tidak memiliki dinding sel yang keras. Sel hewan bervariasi bentuknya. Struktur sel hewan. Sel hewan merupakan sel eukariotik. Sel hewan memiliki sifat tipis, elastis, dan bentuknya dapat berubah-ubah. Secara garis besar, sel hewan tersusun atas membran plasma, sitoplasma, inti sel, dan sistem endomembran. Sel hewan terdiri atas yang pertama, membran plasma, yang kedua, retikulum endoplasma, Re halus dan Re kasar, yang ketiga, badan Golgi, yang keempat, lisosom, yang kelima, mitokondria, yang keenam, sentrosom, yang ketujuh, inti atau nukleus, yang kedelapan, mikrotubulus, yang kesembilan, mikrofilamen, yang kesepuluh, ribosom, yang ke-11 sentriol, dan yang ke-12 badan mikro atau sentrosom. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang terletak pada bagian terluar. Sebagian besar sel ini dimiliki oleh sel organisme eukariotik, yaitu sel hewan. Bagian khusus membran sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Selain itu, pada membran plasma terdapat juga glikolipid yang tersusun atas karbohidrat dan lemak. Di sini juga ada gambar dari membran sel. Bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Yang kedua, retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Di sekitar retikulum endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol retikulum endoplasma. Terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nm nanometer 10-9 meter. Membran ini berhubungan langsung dengan selimut nukleus atau nuclear envelope. Retikulum endoplasma terdapat ribuan ribosom. Jenis retikulum endoplasma terbagi menjadi 3, yaitu Re kasar, Re halus, dan Re sarkoplasmik. Di sini juga ada gambar dari sistem endomembran sel. Bisa dilihat sendiri ya. Yang ketiga, badan Golgi. Struktur dan fungsi badan Golgi, kompleks Golgi dijumpai pada hampir semua sel tumbuhan dan hewan. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi ditemukan pada tahun 1898 oleh Camillo Golgi, tersebar dalam sitoplasma dan merupakan salah satu komponen terbesar dalam sel. Antara badan Golgi satu dengan yang lain berhubungan dan membentuk struktur kompleks seperti jala. Di situ juga terdapat gambar dari badan Golgi. Yang keempat, lisosom. Lisosom adalah organel yang termasuk dalam sistem endomembran produk atau hasil Er kasar dan Golgi apparatus. Lisosom merupakan kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Nama lisosom berasal dari dua kata Latin yang berarti badan pemecah. Terdapat enzim lisosom yang dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Di sini juga terdapat dari gambar lisosom. Yang kelima, mitokondria.
Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk filamen atau granula. Mitokondria merupakan unit penghasil tenaga yang dikenal sebagai powerhouses atau pusat tenaga, di mana 95% ATP yang dibentuk berada di mitokondria. Mitokondria terletak di sitoplasma. Mitokondria berbentuk tongkat-tongkat kecil yang berfungsi dalam proses katabolisme dan respirasi dalam rangka membentuk energi. Di sini juga terdapat foto dari mitokondria. Yang keenam, sentrosom. Sentrosom hanya dapat ditemui pada sel hewan. Sentrosom adalah lingkaran kecil yang terletak pada salah satu kuntup inti. Di sini juga terdapat gambar dari sentrosom. Yang ketujuh, nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan struktur yang besar dalam sel, di mana hampir semua sel hanya ada satu nukleus, yang merupakan campuran granula yang kaya akan DNA dan protein DNA, yang lebih dikenal sebagai gen. Nukleus adalah organel sel yang utama di mana di dalamnya terdapat kromatin benang panjang DNA, berfungsi sebagai tempat pengendalian aktivitas sel, tempat DNA yang berfungsi sebagai faktor keturunan. Nomor 8. Sentriol. Dalam satu sel hewan terdapat dua sentriol. Kedua sel ini terdapat dalam satu tempat yang disebut sentrosom. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel yang terjadi secara mitosis dan meiosis, berfungsi untuk mengontrol pembentukan benang-benang gelondong selama pembelahan sel. Yang kesembilan, badan mikro. Berisi mengandung enzim-katalase dan oksidasi disebut perolisium, yang mengandung asam glioksiat, biasanya terdapat di dalam hati dan ginjal untuk merombak lemak menjadi oksigen dan air. Yang ke-10, ribosom, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesa protein. Yang ke-11, mikrofilamen. Mikrofilamen atau filamin aktin adalah bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter 7 nm dan tersusun atas protein. Aktin yang berfungsi untuk menahan daya tarik atau tegangan. Jawaban soal dari video yang dikirim oleh Ustadz Royke. Itulah hasil presentasi saya tentang tugas biologi sel hewan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.